Fotonya ngeblur, tapi kok enak. Segini banyaknya orang kagak ada yang nyenangin gua, nyakitin semua. Kita bahas foto ngeblur secara teknis ya. Kita nggak bahas yang non teknis. Di non teknis tuh ada makna dan lain-lain. Kita nggak bahas itu. Kita bahas pure tentang technical foto blur. Di blur tuh menurut gue ada dua. Ada yang kita nyebutnya misfocus atau nggak fokus atau kok kayak kepleset ya fokusnya. Terus ada lagi yang shaky atau gue nyebutnya blur. Itu biasanya karena shutter speed si kamera tidak menyanggupi untuk mengcapture gerakan si objek. Nah, menurut gue itu semua awalnya dari kesalahan si fotografer. Termasuk misalnya kasusnya di sini adalah gue. Tapi kok enak juga. Untuk kasus yang pertama yaitu blur misfocus, itu menurut gue biasanya itu karena dari kecil atau dari mulai foto udah hobi sama lensa yang FF-nya angkanya tuh kecil atau bukan besar. Dari mulai f28, f2, f18, f14, f12 bahkan f0,95. Lo bayangin, kayaknya cuman berkurang kecil tapi kita uber gitu. Jadi ada brand lensa ini ngeluarin lensa yang f-nya makin kecil gitu angkanya, pasti kita uber, kita beli. Untuk apa? Untuk kita ngerasain bagaimana memotret kalau backgroundnya nih makin blur atau makin bokeh. Sebetulnya kayak gitu awalnya. Nah dari situ bayangin kalau kita motret pakai f1,2 ya, yang harusnya motret portrait itu dari kepala dan pundak gitu misalnya, tapi pas kita motret pakai lensa 1,2 nih, itu udah menjadi berubah lagi karena waktu gue udah coba fokusin ke mata, pundaknya udah blur gitu. Dan kalau gue majuin lagi, gue mau mengabaikan si pundak gitu, gue mau close up doang pakai f1,2, gue fokusin ke mata, kupingnya udah blur. Nah, karena terus bereksperimen hal-hal kayak gitu, akhirnya gue pribadi mewajarkan bahwa oh kayaknya nggak terlalu fokus semuanya, nggak apa-apa ya, yang penting maksudnya sama. Nah, bicara maksud, nanti kita sambung lagi setelah kita ngobrol poin kedua yaitu blur atau shaky. Ini juga sama kasusnya di blur karena shaky. Yang harusnya ada shutter speed tertentu, misal untuk memotret orang diem atau memotret handheld gitu ya, ada minimum speednya gitu kalau di full frame 1/60 second. Nah, tapi karena kondisi tertentu kadang-kadang kita nggak bisa dapet speed tersebut karena kita butuh lebih rendah lagi agar lebih terang dan lain-lain hal. Karena hal-hal tersebut, karena kondisi-kondisi tersebut, akhirnya kita maksain nih speednya turun lagi gitu. Dan dari speednya turun lagi akhirnya tangan kita nggak bisa nahan pergerakan si mechanical si kamera. Akhirnya goyang lah, atau kita menahan nafas ada berat kamera yang kita nggak bisa tahan, akhirnya goyang sedikit. Dan dari goyangan tersebut ngasilin foto yang shaky dan kok enak. Terus juga kalau kita mau motret misalnya kita tetap di 1/60, tapi kita mau motret objeknya ini gerak atau mungkin orang nari. Nah, di orang nari ini otomatis kita harus lebih dari 1/60 speednya, karena kan ya kita tahu sendiri 1/60 hanya untuk orang yang diem dan kita yang motretnya juga memegang kameranya gitu tanpa tripod, itu adalah speed yang ideal, speed yang minimal juga. Nah, ketika kita udah pakai 1/60 tapi orang yang kita foto gerak-gerak, akhirnya terbentuklah blur karena kamera kita tidak bisa menangkap pergerakannya secara optimal. Dan setelah difoto, pas kita lihat hasilnya, kok enak. Nah, karena hal-hal tersebut akhirnya otak kita nih nge-save nih teknik-teknik yang pelanggaran tadi, akhirnya kita nge-save. Oh, ternyata kalau gue motret kayak gini bisa gue salahkan tekniknya seperti ini. Akhirnya jadi trik-trik baru ya untuk ngobatin kebosanan gue kalau motret aman-aman aja gitu. Nah, kita langsung ke fotonya ya. Ini adalah foto orang nari. Kita juga tahu ini nari gitu. Jadi waktu gue mau motret ini, dalam kasus ini gue memang sengaja untuk speed gue tidak yang gue sendiri tahu nih nggak akan bisa mengcapture orang nari, tapi gue langgar itu dan menurut gue enak-enak aja. Dan ya kita sama-sama tahu ketika fotonya seperti ini, even ini blur, tapi kita tahu oh ini cewek yang lagi nari itu. Jadi maksud dari fotonya gue tahu, dan gue juga berpikir penikmat fotonya atau penerima fotonya juga tahu kalau ini lagi
nari. Di sini juga gue langgar peraturan shutter speed itu, tapi menurut gue pun tahu kalau yang mau gue bikin di belakangnya ini adalah orang-orangnya lagi bernari bebas gitu, bergerak bebas. Akhirnya menurut gue perwakilannya untuk menggambarkan kebebasan tersebut, gue bisa memakai shutter speed yang gue langgar gitu. Dan ini juga toh kayaknya gue juga tahu nih kalau ini orang yang lagi nari di belakangnya sebagai background dengan ornamen yang ada gelang di lengan dan kain yang digoyang-goyangin, kita pasti tahu ini nari gitu. Dan ini juga secara teknik gue langgar, tapi ujung-ujungnya gue pun tahu maksudnya ini adalah foto yang ya sesederhana cewek menoleh ke kanan gitu. Dan untuk mencapai maksud dari foto tersebut, dengan dilanggar speed ini, gue bisa mendeliver maksud yang sama tapi dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini gue langgar shutter speed tersebut gitu. Dari foto-foto tersebut menurut gue meninggalkan kesan ambiguitas. Nah, kesan ambiguitas ini yang gue goreng abis-abisan. Gue bersama pelaku foto-foto yang banyak menyalahkan teknik kayak gini ya, digoreng abis-abisan gitu. Karena menurut kita dari ambiguitas ini kita tuh bisa lempar esai ke penikmat foto atau ke penerima fotonya nanti gitu. Bahwa oke, maksud gue memperlihatkan ini foto cewek yang sedang nari, tapi kan sisanya itu tidak terekam jelas di gambar gitu. Kayak misalnya detail busana atau detail background atau detail ekspresi si muka kan tidak bisa terlihat jelas gitu. Jadi kesan-kesan ambiguitas ini yang menurut kita akan seru jadi perbincangan nantinya. Jadi foto-foto yang memang kita buat blur seperti ini, kita lebih melempar ambiguitasnya ini untuk penikmat fotonya juga yang nanti bisa berargumen atau berpendapat gitu. Oh, ini kira-kira setelah gerakannya kayak gini dia akan nengok ke kamera kah atau akan melanjutkan suatu gerakan memutar kah. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang menurut kita asiknya dalam capture sesuatu tidak secara jelas gitu, menjadi ada PR-nya gitu nantinya. Dan kita juga nggak nuntut anggapan penonton juga harus sama seperti visi kita saat memotret gitu. Ya jadi asik kan, bayangin kalau jadinya enggak cuman lo sendiri yang menjadi pengarti dari foto atau karya foto lo, tapi bisa juga orang lain yang berdebat ini maksudnya gimana ya. Oh, menurut gue sih ini adalah cewek yang lagi nari lalu bla bla bla. Jadi itu benar-benar dilempar ke publik lagi. Jadi asiknya lo bukan menjadi penilai tunggal gitu foto atas foto lo, tapi orang-orang lain juga bisa berargumen. Ada juga yang bilang kalau foto-foto blur kayak gini menghasilkan banyak puisi. Iya, setidaknya itu jalan ninja atas kebosanan kita foto aman sih. Tips dari gue, kalau mau foto blur paling enak sih pakai lensa manual ya. Tapi kalaupun lo pakai lensa AF, pastiin lo cetekin dulu AF ke manualnya itu. Karena kalau lo tetap paksain pakai AF sampai budak juga susah. Lo berusaha pengen ngeblur tapi lensa lo pengen fokus gitu. Itu bertentangan. Rada ribet lah ya. Blur blur. Deg-degan kan lu kalau dapat WhatsApp gitu. Panas nih di sini lu nih. Panik lu, nggak tenang lu seharian langsung.